bertanya, kalau ada masalah kesehatan keluarga Anda, jangan kemana-mana, simak saja di sini di Saran Dokter RSI Surakarta. Ya, ini adalah segmen yang ketiga. Semakin seru saja karena topiknya sangat menarik. Bagaimana tampak awet muda tanpa operasi, ya. Ini Probandus, calon pasien berikutnya dari Dokter Aminah. Teman-teman, kalau akan bergabung silakan para pemirsa di 0271 857 555. Sementara adik-adik mahasiswa Himpunan Mahasiswa Prodi Keperawatan S1 UMS. Ya. Nanti juga boleh tanya ya, boleh tanya, tapi di seksi yang keempat ya, biar kelihatan seksi banget gitu ya. Ya, temanya kan tanpa awet muda, tanpa operasi. Tadi sudah kita bicarakan yang upper face dengan botox. Kalau yang lower face ini ya, lower face ini pakai apa ini? Kalau nggak pakai botox, apa pakai merico atau pakai apa ini? Ya, Budangan. kalau yang pipi yang sudah turun ya biasanya. Karena dengan berjalannya usia, yang tadinya segitiga itu di atas gini ya. Oh, gini ya. Gini ya. Gini, nah, ini lebih lancip, gini. Gitu ya. Nah, dengan berjalannya usia, kebalik segitiganya. Jadi yang jadi begini. Iya, karena isinya kan turun. Turun sana ya. Turun kok lihat saya sih dokter, Pak. Ini jangan ngenyek banget. Daerah sini memang riskan kalau kita botok ya. Meskipun kita bisa botok di rahang sini, biasanya untuk memberikan efek agak tirus ya. Tapi itu pun juga kalau yang rahangnya agak gede. Dan kemudian sini sedikit bisa sih untuk garis yang turun yang ini ya. Gitu. Tapi kan nggak maksimal karena nanti efek sampingnya kita sukar membuka mulut. Karena kenceng kan. Kalau kenceng kan sukar membuka mulut. Nah, kalau daerah lower face ya, itu paling ini bagus dengan tanam benang. Tanam benang. Ya, sekarang lagi marak ya. Tanam benang itu benangnya dari polydioxane. Itu benang yang biasa digunakan untuk operasi menjahit organ-organ dalam, misalnya usus, jantung. Jadi ya cukup aman dan dia terserap. Nanti langsung terserap ya? Terserap ya, dia akan terserap sekitar 6-8 bulan, hampir sama dengan itu. Kemudian jenisnya, panjangnya juga tergantung lokasi mana yang ingin ditarik ya istilahnya ya. Jadi prinsip tanam benang itu gimana? Prinsipnya itu? Benangnya bermacam-macam ya. Yang sebetulnya paling efektif kalau benangnya itu bergerigi. Benang itu ada yang polos. Ada yang polos, ya. Kemudian ada yang quest yang kayak spiral. Gitu, ya. Kemudian ada yang bergerigi. Bergerigi. Ya. Pada prinsipnya pada saat kita masukkan, tetap akan ada penyembuhan ini ya, merangsang pembentukan kolagen, elastin, kemudian merangsang vaskularisasi, kemudian geriginya itu akan menyebabkan jaringan ikat itu yang membuat menjadi jadi ketarik gitu ya. Tapi pada awal pemasangan sebetulnya kalau yang dengan teknik yang dari ada benang yang bernama seluet itu ya, kan kita tanam dari atas, kemudian nanti kita tarik sesuai kekencangannya, kemudian kita putus di itu, dia sudah kelihatan mengangkat sebagian otot. Ini bisa dibandingkan kanan kiri yang sudah dikerjakan namanya belum dikerjakan. Jadi itu langsung kelihatan gitu ya? Kelihatan, cuma nanti maksimalnya juga sekitar 3 minggu lah untuk penyembuhannya. Baru itu ya? Bukan penyembuhan lukanya ya, dalam arti proses di dalam. Proses di dalam. Enggak, kalau botox itu kan hanya dia membuat otot kencang ya. Kalau tanam benang di samping dia mengangkat otot, tapi dia juga merangsang kolagen, elastin, sehingga struktur kulit juga menjadi lebih bagus lagi ya.
Oke. Kalau plus minus antar, oh tapi beda ya. Kalau yang botox ini untuk upper, kok ini beda. Sebetulnya ya, beda. atas juga bisa dibenang, cuma kan ototnya tipis, kemudian nyeri. Ada unsur dan nyerinya. nggak praktis. Karena yang botox kalau botox lebih praktis ya. Suntik aja beberapa titik yang kita butuhkan untuk supaya kerutnya hilang. 3 hari kemudian, miracle sekali. Wes, miracle ya. Ini gambar-gambar ini ya. Ya ini lihat, ini tanam benang ya. Oh itu ya. Nah, yang ini ditanam kemudian langsung jadi ini. Oke, wah. Dokter, kemudian kalau misalkan tanam benang, ini sebetulnya saya bawa sih Bu before after, cuma kan nggak bisa gambar-gambar. Dokter, kalau habis tanam benang, apakah seperti botox? Ada perlakuan khusus nggak? Karena habis ditanam tuh tadi memakai masker, memakai perawatan, krim malam, krim pagi, bla 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 itu masih diperbolehkan nggak itu? Kalau tanam benang biasanya ada lebam. Ada lebam. Oh, ada lebam. Iya. Ya. Yang membuat yang harus menyediakan waktu khusus. Beda kalau botok kan setelah injeksi aktivitas kembali oke. Iya. Bertemu dengan orang juga nggak kelihatan. Tapi kalau tanam benang kan ada bekas lebam. Karena masuknya kanul atau jarum itu kan panjang, Mas. Pasti sedikit banyak nyerempet kena pembuluh darah lah. 3 minggu baru bisa settle semuanya ya. Lebih nyaman dan agak nyeri ya. Setelah itu kan tetap harus minum anti nyeri. Meskipun pada saat pemasangan bisa digunakan anestesi oles maupun kita blok anestesi di beberapa tempat itu aja. Dibanding dengan facelift yang itu, bagaimana dokter? Kalau tadi facelift? Kalau facelift mungkin memang lebih ekstrim ya untuk pengencangannya. Cuma kan enggak semua orang itu berani dibedah. Gitu ya. Dan kedua memang ada bekas ya. Ada bekas ya. sobekan. Kalau ini kan enggak ada bekas. Wah, jadi lebih original kelihatannya ya, walaupun kemudian ada penanaman benang tadi ya. Ada, benangnya juga nggak kelihatan karena di dermis kan. Di lapisan dermis karena fungsinya untuk merangsang kolagen, elastin, vaskularisasi, kemudian juga ada fibrosis nanti yang bisa membuat terangkat. Ada nggak kemudian perilaku khusus gitu ya? Jangan kepanasan, jangan makan ini nanti akan timbul alergi terhadap benang, terhadap botox gitu dokter? Kalau sudah tanam benang, kemudian botox, saya kira seperti pemijatan, facial itu nggak perlu lah. Wah, nggak perlu loh. Karena terutama yang benang bergerigi itu kan untuk kita masas, padahal dia sudah istilahnya sudah membentuk wajah ya. Saya kira nggak perlu dimasas. Jadi kalau chemical peeling masih nggak masalah. Chemical peeling masih nggak masalah. Kemudian, jadi radiofrekuensi kadang justru menghilangkan efek, semakin cepat terserap ya. Gitu ya. Radiofrekuensi. Jadi harus tahu nih para pemirsa kalau habis seperti itu jangan sampai hitungannya kan 8 bulan itu tidak usah ke salon ya, perawatan kan hanya chemical itu, sebetulnya ya. kalau dihitung jauh lebih irit. Jauh lebih irit ya. 8 bulan loh bro, nggak usah kan, asik-asik banget tuh ya. Di kantong lagi tambah tebel ya. Ya ini menarik sekali kalau kita bicara seperti itu. Nah ada kontraindikasi tidak pada siapa botox maupun tanam benang itu tidak boleh dilakukan? Kalau kontraindikasinya mungkin memang yang daerah-daerah wajahnya yang ada infeksi, misalnya kemudian berjerawat itu kita nggak bisa sembuhkan dulu lah. Jerawatnya disembuhkan. Memang tidak ada kontraindikasi yang absolut ya, ada masalah. Tapi kalau untuk tanam benang ya hati-hati pada orang yang memang alerginya kuat ya. Takutnya dia juga alergi dengan benang. Dokter, ini ada telepon yang sudah masuk. Saya berhadapan dengan Bu Tris di Gondang, ya? Betul? Iya. Top banget. Ada yang mau di botox? Oke, betul. Iya, Saya
Iya. Umurnya kan baru 12 tahun. Sebelumnya nggak hitam banget, tapi minta supaya putih ini bisa nggak coba. Oh, 12 tahun, nggak hitam banget, Neng pengen putih gitu ya? Ya, setiap hari itu neneknya dimarahi terus. Waduh, pengen putih ya. Ini bapak ibunya keturunan hitam atau keturunan putih? Sebetulnya juga nggak hitam banget. Oh, ibunya nggak hitam banget, bapaknya hitam. Jadi anaknya lorek kalau gitu. Aduh. Oke. Ini 12 tahun ya? 12 tahun. Ya. Nah, oke, Bu Tri, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Kang Cucunda nonton nggak ini? Oke, ya, udah. Putus. Putus. Ini 12 tahun ingin pemutihan gitu. Gimana sih? Ini salah ya. Salahnya karena orang yang kelihatan cantik ganteng itu yang putih gitu ya. Padahal hitam-hitam kayak gini itu yang ngiring gimana ini? Mungkin pengertiannya aja yang harus diluruskan ya. Putih atau cerah? Oh, putih atau cerah. Ya. Kalau ya. cerah pakai pencerah kulit masih nggak masalah, tapi memang sebaiknya di atas 12 tahun. Kalau pemutih itu biasanya digunakan untuk problem flek hitam. Kalau kulit normal diberi pemutih, kemudian dengan penggunaan jangka panjang justru begitu dilepas dia ketergantungan atau bahkan reborn dia malah jadi hitam. Oh, malah jadi lebih hitam banget. Kan sekarang kan banyak kan ibu-ibu yang kulitnya flek hitam. Flek hitam ya, karena ya itu awalnya rebound tadi ya. Penggunaan pemutih pada kulit yang sebetulnya nggak perlu. Iya. Sekarang dokter kulit banyak kebanjiran ibu-ibu dengan flek hitam. Wah, ini salah pemutihnya ya. Kalau pemutih pakaian. Kalau pencerah ya? itu nggak masalah, seperti B3, niacinamide, kemudian lactic acid yang seperti itu. Cuma kalau untuk anak 12 tahun ya mungkin pakai niacinamide aja bentuk gel supaya tidak berjerawat. Dia juga ada faktor mencegah jerawat dan dia mencerahkan juga. Dan menggunakan sunblock. Cukup aja sabun, sunblock, niacinamide, atau kalau serum bolehlah, tapi belum terlalu butuh serum putih ya. Cukup dengan vitamin B3 itu bentuk gel. Oke. Kemudian kalau usianya di atas nanti 20 tahun boleh pakai lactic acid, alpha hydroxy acid yang semacam itu, karena dia ada efek eksfoliatnya. Dan itu jangka panjang nggak akan rebound, kulitnya halus, nggak akan jadi hitam, flek-flek. Mantap. Putri ya. Gimana? Maunya yang instan putih gitu ya. Wah, ya itu gampang tuh dilabur ya. Putri, ini sudah jelas ya, jadi bisa sebetulnya dengan upaya-upaya tertentu. Tapi yang lebih penting adalah juga menguatkan si anak, jangan sampai salah pemahaman loh ya. Badan kita agak hitam-hitam itu karena ada rahasianya. Rahasia apa? Di balik badan hitam, jangan kemana-mana ya. Lihat dan simak terus acara yang satu ini ya. Di Saran Dokter RSI Surakarta.